Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmed Rahman Fajrullah dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai sekolah pasar modal Bursa Efek Indonesia. Tanpa berpanjang lebar, saya akan menjelaskan investasi pasar modal. Mengapa perlu investasi? Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, atau dengan kata lain, merupakan proses menurunnya nilai uang secara terus-menerus. Bagaimana dengan investasi? Investasi itu merupakan keuntungan dari investasi akan meningkatkan jumlah uang yang kita miliki, karena uang yang kita miliki ketika kita menginvestasikan uang tersebut secara umum akan meningkat secara terus-menerus. Selanjutnya, apa itu investasi? Saya akan jelaskan investasi adalah mengelola aset atau harta sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Investasi pasar modal adalah membeli efek untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain dan dividen. Investasi saham, aset sama dengan saham, keuntungan sama dengan capital gain dan dividen. Apa sih capital gain itu? Capital gain itu adalah selisih harga beli dan harga jual efek. Dividen, sedangkan dividen sendiri itu memiliki arti pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Apa bedanya menabung dengan investasi? Ada beberapa perbedaan antara menabung dengan menginvestasikan uang kita dengan menabungkan uang kita. Dari sisi tujuan pun, investasi memperoleh keuntungan. Sedangkan kalau menabung itu hanya untuk menyimpan. Investasi itu ketika kita memang kita menyimpan uang kita, tapi kita memperoleh keuntungan. Sedangkan menabung itu hanya menyimpan uang kita tanpa adanya tambahan dari uang yang kita tabung tersebut. Potensi risiko, investasi itu pasti ada risikonya. Sedangkan menabung itu tidak ada risiko karena kita jatuhnya menyimpan saja. Sedangkan investasi tergantung bagaimana keadaan ekonomi globalnya. Jenis transaksi, investasi itu jenis transaksinya itu jual beli. Jadi kita membeli saham atau kita membeli apa. Sedangkan menabung itu jenis transaksinya itu simpan atau pinjam. Tempat transaksi. Investasi sendiri itu bertempat di pasar modal, sedangkan menabung di perbankan atau menabung secara pribadi. Apa itu pasar modal? Pasar modal itu mempertemukan pihak-pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lainnya. Manfaat keberadaan pasar modal. Sumber pembiayaan. Pertama, ada manfaat sumber pembiayaan. Sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Manfaat keduanya ada wahana investasi. Sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Manfaat ketiga ada penyebaran kepemilikan perusahaan sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Yang keempat ada keterbukaan dan profesionalisme. Salah satu industri yang terbuka untuk menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Yang kelima adanya lapangan pekerjaan, menciptakan lapangan pekerjaan atau profesi bagi masyarakat, baik pelaku pasar maupun investor. 8 langkah investasi di pasar modal. Adapun 8 langkah yang harus kita perhatikan ketika kita mau menginvestasikan uang kita di pasar modal.
Pertama, pahami tujuan investasi. Tujuan investasi kita untuk apa? Biaya pendidikan kah, dana pensiun kah, atau yang lainnya. Jangka waktu yang kita pengen tuh maunya yang jangka pendek kah, menengah kah, atau jangka panjang. Jadi kita harus memahami dulu tujuan investasi kita tuh untuk apa. Yang kedua ada kenali profil risiko. Jadi kita harus tahu saham ini resikonya kayak gimana, obligasi ini resikonya kayak gimana, risk averter, moderate, dan risk taker. Pelajari alternatif investasi. Alternatif investasi ada saham, obligasi, reksadana, ETF. 4. Pahami tingkat risiko produk investasi. 5. Tentukan batas investasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan profil risiko. Jangan memaksakan uang yang kita punya itu langsung seluruhnya 100% kita investasikan. Jangan. Karena investasi sendiri sesuai di awal yang tadi saya jelaskan memiliki resiko. Keenam, ada tentukan strategi investasinya. 7. Manfaatkan jasa profesional apabila diperlukan. Pertahankan tujuan investasi. Prinsip-prinsip dasar berinvestasi di pasar modal. Pergunakan dana lebih. Dapatkan informasi mengenai produk investasi sebanyak mungkin sebelum mengambil keputusan berinvestasinya. Jangan menempatkan seluruh dana investasi pada satu jenis instrumen yang sama. Kenali perusahaan sekuritas di mana Anda berinvestasi. Investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Ini beberapa hal, prinsip-prinsip dasar berinvestasi di pasar modal. Hal yang perlu diperhatikan atau kita harus lebih berhati-hati dalam berinvestasi. Waspada dengan penawaran investasi dengan janji-janji palsu, misalnya pasti untung tinggi dalam jangka pendek. Waspada penawaran investasi yang memaksa atau dengan bujuk rayu. Waspada modus investasi dengan replikasi, misalnya investasi berkodok MLM dan pencucian dana, misalnya uang tidak boleh diambil dari jangka waktu tertentu. Waspada penawaran investasi dari perusahaan yang tidak jelas, cek otoritas jasa keuangan OJK-nya, karena hanya OJK yang berhak mengeluarkan izin perusahaan investasi di Indonesia. Cukup sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Dan ada juga struktur pasar modal di Indonesia. Yang pertama itu ada LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Yang kedua itu ada Bank Indonesia. Yang ketiga itu ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dan sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan. Dan yang keempat itu ada Kementerian Keuangan juga yang bertugas mengawasi Bank Indonesia, OJK, LPS, dan semua struktur pasar modal di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Agnes Monica dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai struktur pasar modal di Indonesia yang terdiri dari bursa saham, pasar obligasi, pasar modal murni, dan pasar modal syariah. Bursa Saham Indonesia adalah pasar saham terbesar di Indonesia dan merupakan tempat di mana perusahaan dapat membeli saham. Bursa saham ini terdiri dari dua pasar saham dan pasar derivatif. Pasar saham adalah tempat di mana saham diperdagangkan, sedangkan pasar derivatif adalah tempat di mana kontrak derivatif seperti opsi dan swap diperdagangkan. Pasar obligasi Indonesia adalah pasar di mana pemerintah dan perusahaan dapat mengeluarkan dan membeli obligasi. Obligasi adalah jenis investasi yang mengikat perusahaan atau pemerintah untuk membayarkan sejumlah bunga dan mengembalikan modal investor pada tanggal jatuh tempo. Pasar modal murni adalah pasar di mana perusahaan dapat mengeluarkan dan membeli saham dan obligasi. Ini termasuk bursa saham, pasar obligasi, dan pasar derivatif. Lalu ada lagi di sini pasar modal syariah Indonesia.
di mana perusahaan dapat mengeluarkan dan membeli saham obligasi syariah. Ini termasuk bursa saham syariah dan pasar obligasi syariah. Secara keseluruhan, pasar modal Indonesia adalah sistem kompleks dan dinamis yang memungkinkan perusahaan dan pemerintah untuk mengeluarkan dan membeli berbagai jenis investasi. Ini memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Indonesia. Perkenalkan, nama saya Adinda Fazia Salsabila. Saya akan menjelaskan materi tentang akses atau acuan kepemilikan sekuritas. Apa itu fasilitas akses KSEI? Fasilitas akses KSEI adalah sarana akses informasi melalui jaringan internet yang diperuntukkan bagi investor untuk memonitor posisi dan mutasi efek miliknya yang tersimpan pada subrekening efek di KSEI. Setiap investor berhak untuk memperoleh akses atau fasilitas ini melalui pemegang rekening KSEI, di mana investor terdaftar sebagai nasabah. KSEI tidak mengenakan biaya apapun, baik kepada pemegang rekening KSEI atau investor. Fasilitas yang diberikan KSEI sebagai perwujudan perlindungan investor agar investor dapat langsung melihat portofolio yang dimilikinya di sistem KSEI. Untuk dapat menggunakan fasilitas akses, investor harus melakukan login ke website akses, yaitu di laman https://investor.ksei.co.id. Lalu, apa saja manfaat fasilitas akses KSEI? Manfaat fasilitas akses KSEI bagi investor adalah: yang pertama, investor dapat mengakses secara real-time data kepemilikan efek serta mutasinya dalam rekening efek yang disimpan di sistem KSEI hingga 30 hari terakhir. Yang kedua, memberikan kemudahan investor untuk melakukan konsolidasi laporan portofolio lain miliknya yang tersebar di beberapa perusahaan efek atau bank kustodian. Yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan dan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di pasar modal dengan pembukaan subrekening efek yang dapat dimonitor secara langsung oleh investor itu sendiri. Yang keempat, memberikan manfaat tambahan informasi yang diinginkan investor secara transparan di pasar modal Indonesia. Selanjutnya, apakah fasilitas akses KSEI bermanfaat juga bagi pemegang rekening? Jawabannya adalah tentu. Beberapa manfaat fasilitas akses KSEI yaitu: yang pertama, memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi investor yang menjadi nasabahnya. Yang kedua, sebagai saranan komunikasi dalam penyampaian dan penyajian informasi berupa inquiry atau report bagi nasabahnya dengan data akurat yang secara langsung. Yang ketiga, mengurangi biaya komunikasi, biaya cetak, dan biaya pengiriman laporan. Dan yang terakhir, yaitu terbuka, pengembangan lebih lanjut, dan lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan pemegang rekening terkait peningkatan sarana komunikasi antara pemegang rekening dan nasabahnya. Apa saja atribut dalam akses? Atribut dalam akses terdiri dari pinwailer, lalu kartu akses, dan panduan aktivasi kartu akses. Di dalam akses sendiri, kita bisa melihat saldo efek, mutasi rekening, data transaksi, data netting hak atau kewajiban transaksi, dapat melihat saldo dana dan mutasi dana. CO Branding Fasilitas Akses. Pengembangan fasilitas akses melalui sinergi dengan jaringan e-channel perbankan. Fasilitas akses terintegrasi dengan jaringan ATM, yaitu yang terdiri dari Bank Permata, Bank Mandiri, Bank BNI, atau melalui internet banking seperti Bank BCA dan Bank SIM Niaga. Bagaimana sih tampilan akses via ATM menu umum? Tampilannya itu, yang pertama ada registrasi akses KSEI, lalu ada informasi saldo efek, informasi saldo RDN, dan penarikan dana RDN. Lalu, apa itu RDN? RDN atau rekening dana nasabah adalah rekening atas nama nasabah yang disimpan di bank yang terpisah dari rekening perusahaan efek. RDN ini harus dibuka melalui bank administrator RDN yang bekerja sama dengan KSEI. Investor
dapat memiliki lebih dari satu RDM. Apa saja bank administrator RDM? Kerjasama KSEI dengan bank administrator RDN di antara lain ada Bank BCA, Simniaga, Mandiri, Permata, BRI, BNI, Bank Sinarmas, Bank BCA Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank BTN, Bank OCBC NISP, Bank Penin, Bank NOBU, dan Bank BTPN. Acuan kepemilikan sekuritas mengacu pada panduan atau standar yang digunakan untuk mengatur kepemilikan sekuritas, seperti saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Aisyah Lestari. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang efek dan mekanisme perdagangan saham. Saham merupakan bukti kepemilikan atau perseroan perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Lembaga keuangan, BPPM, dan LK sebagai perantara perdagangan efek dan telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk mempergunakan sistem dan sarana bursa dalam melakukan kegiatan perdagangan efek di Bursa Efek sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia. Perdagangan efek tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip atas penyediaan sistem dan sarana perdagangan kepada anggota Bursa Efek. Penjualan dalam pembelian efek yang bukan anggota Bursa Efek dalam melaksanakan perdagangan efek harus melalui anggota Bursa Efek. Akad antara penjual untuk pembeli efek yang bukan anggota Bursa Efek dengan anggota bursa yaitu janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dalam pekerjaan. Harga pasar dari efek bersifat ekuitas sesuai prinsip syariah harus mencerminkan nilai kondisi yang sesungguhnya dari aset yang terjadi pas dasar penerbitan efek tersebut, nilai intrinsik atau sesuai dengan mekanisme pasar yang efisien, teratur, wajar, dan tidak dapat direkayasa.